Sinar matahari pagi itu terasa lembut di kulitku, menyelinap melalui jendela mobil yang sedikit terbuka, membawa aroma udara segar yang bercampur dengan bau aspal hangat. Aku, Dika, duduk di kursi depan, memandang jalan yang membentang di depan seperti pita abu-abu yang tak pernah habis. Usiaku baru 20 tahun, tapi setiap kali mudik ke desa rasanya seperti kembali menjadi anak kecil yang tak punya beban. Mobil yang dikendarai ayah melaju dengan ritme yang stabil, sesekali terguncang ringan saat melewati jalan berbatu di pinggiran kota. Di sampingku, ibu sibuk memeriksa tas berisi makanan ringan untuk perjalanan, sementara adikku di belakang asyik bermain game di ponselnya. Aku menoleh keluar jendela, memperhatikan gedung-gedung tinggi yang perlahan menghilang, digantikan oleh petak-petak sawah yang hijau berkilau di bawah sinar matahari. Perjalanan mudik kali ini terasa istimewa, mungkin karena sudah 2 tahun aku tidak pulang ke desa. "Bu, berapa lama lagi sampai desa?" tanyaku sambil memandang ibu yang sedang mengupas jeruk. "Mungkin 3 jam lagi, Dika. Sabar aja, nanti juga sampai," jawab ibu dengan senyum tipis. Tangannya cekatan memisahkan kulit jeruk. Aku mengangguk, lalu kembali menatap jalan. Ada perasaan hangat di dadaku, antisipasi untuk bertemu nenek dan merasakan kembali suasana desa yang selalu kulindukan. "Bu, berapa lama lagi sampai desa?" tanyaku sambil memandang ibu yang sedang mengupas jeruk. "Mungkin 3 jam lagi, Dika. Saburan aja, nanti juga sampai," jawab ibu dengan senyum tipis. Tangannya cekatan memisahkan kulit jeruk. Aku mengangguk, lalu kembali menatap jalan. Ada perasaan hangat di dadaku, antisipasi untuk bertemu nenek dan merasakan kembali suasana desa yang selalu kurindukan. Pemandangan di luar jendela berubah drastis begitu kami meninggalkan jalan raya utama. Sawah-sawah luas membentang seperti permadani hijau, dihiasi titik-titik petani yang membungkuk menanam padi. Di kejauhan, barisan pohon kelapa berdiri tegak. Daunnya bergoyang pelan ditiup angin. Sesekali, aku melihat kerbau yang berjalan lambat di pinggir sawah, menarik gerobak kayu yang penuh dengan jerami. Udara yang masuk melalui celah jendela terasa lebih segar, membawa aroma tanah basah dan rumput yang baru dipotong. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menangkap setiap detail pemandangan itu. "Lihat, Dika, burung-burung itu!" seru adikku, Lila, dari kursi belakang, menunjuk ke arah segerombolan burung kecil yang terbang rendah di atas sawah. "Iya, cantik banget ya," jawabku, tersenyum melihat semangatnya. Pemandangan ini selalu punya cara untuk membuatku lupa pada hiruk-pikuk kota, pada tugas kuliah yang menumpuk, dan pada kebisingan yang seolah tak pernah berhenti. Di sini, segalanya terasa lebih sederhana, lebih nyata. Aku membayangkan rumah nenek di ujung perjalanan ini dengan halaman luasnya yang dipenuhi bunga-bunga liar dan pohon mangga yang selalu berbuah lebat. "Ayah, apa nanti kita mampir ke warung Mbok Sari buat beli es kelapa?" tanyaku. Tiba-tiba teringat minuman favoritku di desa. "Bisa aja, tapi jangan lupa, nenek pasti sudah siapin banyak makanan buat kita," jawab ayah dengan tawa kecil, matanya tetap fokus pada jalan. Semakin dekat kami ke desa, kenangan masa kecilku mulai bermunculan, seperti potongan film yang diputar ulang di kepalaku. Aku ingat berlari-lari di halaman rumah nenek, mengejar ayam yang kabur dari kandang, atau bermain petak umpat dengan sepupu-sepupuku sampai matahari tenggelam. Rumah nenek selalu jadi tempat pelarian dari rutinitas kota, tempat di mana aku bisa jadi diriku sendiri tanpa harus memikirkan apa kata orang. Dulu, setiap musim panas, aku dan Lila akan menghabiskan berminggu-minggu di desa, mendengarkan cerita nenek tentang masa mudanya, atau membantu nenek menyiram tanaman di pagi hari. Aroma tanah yang basah setelah hujan, suara katak di sawah saat malam, dan tawa nenek yang selalu renyah, semua itu terasa seperti bagian dari diriku yang tertinggal di desa. "Dika, kamu ingat nggak? Dulu kita pernah nyanyi bareng nenek di teras," tanya Lila tiba-tiba, memecah lamunanku. Aku tertawa kecil. "Ingat banget, nenek nyanyi lagu-lagu Jawa kuno
Kita cuma ketawa karena nggak ngerti artinya, jawabku, mengingat betapa nenek selalu bersemangat menyanyikan lagu-lagu yang tak pernah kulupa melodinya. Kenangan itu membuatku semakin tak sabar untuk tiba. Aku membayangkan nenek berdiri di depan pintu, dengan senyum lebarnya yang selalu membuatku merasa pulang ke rumah sejati. Ketika mobil akhirnya berbelok ke jalan kecil yang menuju rumah nenek, jantungku berdetak lebih kencang. Jalan tanah yang berdebu, dikelilingi pagar bambu dan pohon pisang, terasa begitu akrab. Di kejauhan, aku melihat siluet rumah nenek, bangunan sederhana dengan atap genteng merah dan dinding yang dicat putih meski catnya sudah sedikit mengelupas. Halaman depannya luas, dipenuhi bunga kamboja dan melati yang harumnya langsung menyapa hidungku begitu aku membuka pintu mobil. Dan di sana, di depan pintu, berdiri nenek dengan rambut putihnya yang diikat rapi dan selemek biru yang selalu ia pakai saat memasak. Wajahnya yang sudah keriput masih memancarkan semangat yang tak pernah pudar. Dan senyumnya, senyum itu membuatku ingin segera melompat keluar dari mobil. "Nenek," seruku sambil berlari mendekatinya, lupa bahwa aku sudah bukan anak kecil lagi. Nenek membuka tangannya lebar-lebar. "Dika, anakku, akhirnya kamu datang juga," katanya dengan suara yang penuh kehangatan. Memelukku erat, aroma minyak kayu putih yang selalu melekat pada nenek langsung membawaku kembali ke masa kecil. "Nenek sehat kan? Aku kangen banget," kataku masih dalam pelukannya. "Sehat dong, nenek kan kuat, cuma rindu sama kamu aja," jawab nenek sambil terkekeh. Tangannya mengusap punggungku dengan lembut. Pelukan itu terasa seperti obat untuk segala lelahku. Masuk ke dalam rumah nenek, aku langsung disambut oleh suasana yang begitu akrab, seolah waktu tidak pernah berubah di sini. Ruang tamu dengan sofa kayu tua, dihiasi bantal-bantal bersulam tangan, masih sama seperti yang kuingat. Di sudut ruangan, ada lemari kaca berisi porselen antik yang nenek rawat dengan penuh kasih. Dan di dinding tergantung foto keluarga yang sudah sedikit pudar. Aroma masakan nenek, mungkin sayur lodeh atau sambal terasi, menuar dari dapur, membuat perutku langsung keroncongan. Halaman belakangnya yang terlihat dari jendela besar, penuh dengan tanaman. Pohon mangga, jambu, dan bunga-bunga liar yang tumbuh subur di bawah naungan pohon besar. Aku duduk di sofa, merasakan kedamaian yang sulit kujelaskan. "Nenek, rumah ini gak pernah berubah ya, tetap bikin betah," kataku sambil memandang ke arah halaman. Nenek yang baru saja keluar dari dapur dengan nampan berisi teh hangat tersenyum. "Ya iyalah Dika, rumah ini kan rumah kalian juga. Nenek jaga supaya kalian selalu merasa pulang," jawabnya, lalu meletakkan cangkir teh di depanku. Aroma teh yang harum bercampur dengan suasana rumah membuatku merasa benar-benar berada di tempat yang tepat. Di sini, di rumah nenek, aku merasa bebas dari segala tekanan. Seolah dunia di luar sana tidak ada. Hanya ada aku, nenek, dan kehangatan yang tak bisa digantikan oleh apapun. Di luar, burung-burung kecil berkicau di dahan pohon menambah suasana damai pagi itu. Aku berjalan ke teras membawa cangkir teh yang masih mengepul. Nenek mengikuti dari belakang, membawa kursi kayu kecil yang selalu jadi tempat favoritnya. "Dika, nanti sore kita ke sawah ya. Bunga-bunga di pinggir sawah lagi bagus-bagusnya," ajak nenek matanya berbinar seperti anak kecil yang excited. Aku tersenyum lebar. "Pasti Nek, aku pengen lihat sawah lagi kayak dulu waktu kecil," jawabku membayangkan berjalan di pematang sawah sambil mendengar cerita nenek. Rumah ini dengan segala kesederhanaannya selalu punya cara untuk membuatku merasa utuh. Aku menatap nenek yang sedang menyisir rambut putihnya dengan jari dan merasa ada ikatan yang lebih dalam dari sekedar hubungan keluarga. Mungkin itu kenangan, atau mungkin itu cinta yang tulus, tapi yang pasti, di sini aku merasa benar-benar di rumah. Pagi di rumah nenek selalu terasa seperti pelukan hangat yang tak ingin kulepaskan. Aku, Dika, berdiri di teras rumah, memandang halaman yang masih basah oleh embun, sementara aroma kopi yang nenek seduh menguar dari dapur.
Nenek dengan langkahnya yang masih tegap meski usianya sudah 70 tahun, keluar membawa 2 cangkir kopi hitam yang mengepul. Wajahnya yang penuh kerut selalu punya cara untuk membuatku merasa tenang, seperti ada keajaiban dalam senyumnya yang sederhana. Aku mengambil cangkir yang ditawarkannya, merasakan hangatnya menjalar di telapak tanganku. "Nek, kopi ini selalu enak. Apa rahasianya?" Tanyaku sambil menyeruput kopi, mencoba mencuri rahasia di balik rasa yang begitu khas. Nenek tertawa kecil, suaranya seperti lonceng kecil yang riang. "Rahasianya cuma cinta, Dika. Kalau buat sesuatu dengan hati, pasti rasanya beda," jawabnya. Lalu duduk di kursi kayu di sampingku, matanya menatap ke arah pohon mangga yang berdiri kokoh di sudut halaman. Aku tersenyum, merasa ada kebenaran sederhana dalam kata-katanya. Berbincang dengan nenek selalu terasa mudah, seperti air yang mengalir tanpa hambatan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa kehangatan, seolah dia tahu persis apa yang kubutuhkan untuk merasa utuh. Aku menatap wajahnya, mencoba menangkap setiap detail, garis-garis halus di sekitar matanya, rambut putih yang diikat rapi, dan merasa ada ikatan yang tak bisa kujelaskan, lebih dari sekedar cucu dan nenek. Kenangan masa kecilku di rumah ini seolah hidup kembali setiap kali aku berada di sini. Aku ingat betul bagaimana dulu aku dan sepupu-sepupuku berlarian di halaman, bermain layang-layang yang sering tersangkut di pohon jambu, atau mencuri mangga dari pohon yang sama yang kini masih berdiri di depanku. Suatu sore, aku pernah jatuh dari sepeda tua nenek. Lututku berdarah, tapi nenek dengan sabar membersihkan lukaku sambil bercerita tentang petualangan masa mudanya di pasar desa. Kenangan itu terasa begitu hidup, seolah aku masih bisa mendengar tawa sepupuku dan suara nenek yang memanggil kami untuk makan malam. Aku menoleh ke nenek yang sedang menyiram tanaman di pot kecil di teras. "Nek, aku masih ingat dulu kita main petak umpet sampai malam. Nenek selalu tahu tempat sembunyiku," kataku, tersenyum melebar. Nenek berhenti menyiram, memandangku dengan mata yang berbinar. "Kamu pikir nenek nggak tahu kamu sembunyi di balik tumpukan jerami? Nenek cuma pura-pura nggak lihat biar kamu senang," candanya, lalu tertawa hingga wajahnya memerah. Aku ikut tertawa, merasa kenangan itu seperti jembatan yang menghubungkan aku dengan masa kecil yang penuh kebebasan. Rumah nenek adalah tempat di mana aku belajar bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana, seperti tawa bersama atau aroma masakan yang mengisi udara. Nenek punya cara berpikir yang selalu membuatku kagum. Pagi itu, saat kami duduk di ruang makan yang diterangi sinar matahari yang masuk melalui jendela kayu, nenek mulai bercerita tentang hidupnya. Dia bilang, kunci untuk tetap bahagia adalah dengan tidak membiarkan pikiran terjebak dalam penyesalan. Aku mendengarkan dengan seksama, mencoba menyerap setiap kata. "Nek, nenek kok selalu punya semangat sih? Aku kadang capek kalau mikirin masa depan," kataku, sambil mengaduk-aduk nasi di piringku. Nenek memandangku dengan tatapan lembut seperti seorang guru yang tahu muridnya sedang mencari jawaban. "Dika, hidup itu kayak tanaman di halaman. Kalau kamu rawat dengan baik, dia akan tumbuh. Tapi kalau kamu cuma khawatir, dia layu. Fokus pada apa yang ada di depanmu sekarang," jawabnya, suaranya tenang tapi penuh keyakinan. Aku terdiam, merasa ada kebijaksanaan dalam kata-katanya yang membuatku ingin menjadi lebih baik. Nenek bukan cuma orang tua yang penuh kasih, tapi juga seseorang yang mengajarkanku bahwa hidup itu tentang menemukan keseimbangan antara menerima dan berusaha. Setiap hari di rumah nenek punya ritme yang menenangkan. Pagi-pagi, aku membantu nenek membereskan dapur, mencuci piring sambil mendengarkan cerita tentang tetangga yang baru saja panen padi. Setelah itu kami biasanya duduk di beranda, menikmati angin sepoi-sepoi sambil memakan pisang goreng yang nenek buat. Suatu pagi, saat keluarga lain pergi ke pasar desa, aku memilih tinggal di rumah, lebih suka menghabiskan waktu dengan nenek. Kami duduk di bawah pohon besar di halaman, ditemani suara burung yang berkicau. "Dika, kamu nggak bosan temenin nenek terus? Anak muda biasanya suka jalan-jalan," tanya nenek, sambil memetik daun kering dari tanaman di dekatnya. Aku menggeleng, tersenyum. "Enggak, Nek. Ngobrol sama nenek lebih seru dari apapun. Lagian, di kota nggak ada yang bisa bikin pisang goreng seenak ini," jawabku, menggigit pisang goreng yang masih hangat. Nenek terkekeh, lalu mulai bercerita tentang masa kecil ayahku, yang ternyata dulu nakal sekali. Aku mendengarkan dengan penuh minat,
merasa setiap cerita nenek seperti membuka lembaran baru dari sejarah keluargaku. Kegiatan sederhana seperti ini, hanya duduk dan berbincang, membuatku merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, aku dan nenek duduk di ayunan tua di samping rumah. Aku tiba-tiba teringat pertanyaan yang sudah lama menggelitik pikiranku. Nek, nenek dulu pernah naksir seseorang nggak? Maksudku, kayak apa sih rasanya? Tanyaku, sedikit ragu tapi penasaran. Nenek memandangku dengan ekspresi yang sulit dibaca, lalu tersenyum tipis. Dulu, iya pernah dong, tapi nenek belajar bahwa suka itu baru awal, Dika. Yang bikin hubungan bertahan itu saling menghormati dan ngerti satu sama lain. Jawabnya. Suaranya penuh kebijaksanaan yang membuatku merenung. Aku mengangguk, mencoba mencerna kata-katanya. Jadi, nenek pilih kakek karena dia orang yang ngerti nenek. Tanyaku lagi, ingin tahu lebih banyak. Bisa dibilang begitu, tapi bukan cuma itu. Kakekmu orang yang bikin nenek merasa aman. Bukan cuma di hati, tapi juga di pikiran. Jawab nenek. Matanya menatap ke kejauhan, seolah mengingat sesuatu yang manis. Percakapan itu membuatku berpikir tentang apa arti cinta sebenarnya. Aku belum pernah benar-benar jatuh cinta, tapi mendengar nenek berbicara membuatku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar perasaan sesaat. Bersama nenek, aku belajar bahwa hidup dan cinta adalah tentang menemukan makna dalam setiap momen yang kita jalani bersama. Pagi itu, udara di desa terasa begitu segar, membawa aroma bunga melati yang tumbuh liar di halaman rumah nenek. Aku, Dika, duduk di beranda memandang sawah yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Sementara nenek sibuk menyapu daun-daun kering yang bertebaran di teras. Keluargaku memutuskan untuk pergi ke pasar desa, mencari buah-buahan segar dan camilan khas daerah. Tapi aku memilih untuk tetap tinggal. Entah kenapa, berada di samping nenek terasa jauh lebih menyenangkan daripada ikut rame-rame ke pasar. Aku menatap nenek, yang masih lincah meski usianya sudah lanjut. Dan merasa ada sesuatu yang istimewa dalam kebersamaan kami. Nek, aku nggak ikut ke pasar ya. Lebih enak di sini sama nenek, kataku, sambil tersenyum memegang cangkir teh yang masih hangat. Nenek berhenti menyapu, menoleh kepadaku dengan senyum yang selalu membuatku merasa diterima. Kamu ini Dika, nenek senang banget ditemani. Tapi nggak apa-apa kan? Cuma ngobrol sama orang tua kayak nenek, tanyanya. Nada suaranya penuh canda. Aku tertawa kecil. Nggak ada yang lebih seru dari ngobrol sama nenek. Cerita nenek itu kayak buku hidup. Jawabku, dan nenek terkekeh, lalu duduk di sampingku dengan sapu masih di tangannya. Kebersamaan ini terasa begitu alami. Seperti ada ikatan tak terucap yang membuatku ingin selalu berada di dekatnya, mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya. Di dalam hati, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada perasaan yang sulit kujelaskan. Bukan cinta seperti yang biasa kubayangkan dari film atau cerita teman-temanku di kota, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit. Setiap kali nenek berbicara, dengan suaranya yang lembut namun penuh keyakinan, aku merasa seolah dia memahamiku lebih dari siapapun. Suatu sore, saat kami duduk di bawah pohon Kamboja yang rindang, aku memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang menggangguku. Nek, kadang aku ngerasa aneh, kayak ada perasaan yang lebih dari cuma sayang sama keluarga. Apa itu normal? Tanyaku. Suaraku sedikit gemetar karena tak yakin bagaimana menjelaskannya. Nenek memandangku dengan mata yang penuh kehangatan, seolah dia sudah tahu apa yang kurasakan sebelum aku mengatakannya. Dika, perasaan itu kadang datang tanpa kita minta. Bisa karena kita merasa nyaman, merasa dipahami. Itu nggak selalu harus diberi nama. Biarkan saja mengalir. Jawabnya, tangannya meraih tanganku dengan lembut. Aku mengangguk, meski masih bingung, tapi kata-katanya seperti angin sejuk yang meredahkan kegelisahanku. Perasaan itu tetap ada, seperti benih kecil yang tumbuh di hatiku. Tapi aku mulai belajar untuk tidak terburu-buru mencari jawabannya. Saat malam tiba, nenek mengajakku duduk di ruang keluarga, di mana lampu minyak tua menyala lembut, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Dia mulai bercerita tentang masa mudanya,
tentang bagaimana dia belajar bahwa cinta bukan hanya soal hati yang berdebar, tapi juga tentang komitmen dan pengertian. Aku mendengarkan dengan seksama, merasa setiap kata yang dia ucapkan seperti petunjuk untuk memahami diriku sendiri. Nek, kalau aku ngerasa deket banget sama seseorang, tapi nggak tahu itu apa yang harus aku lakukan? Tanyaku, mencoba mencari kejelasan. Nenek tersenyum, kerutan di wajahnya seolah menceritakan tahun-tahun penuh pengalaman. Cinta itu nggak selalu harus romantis, Dika. Kadang kita merasa dekat karena ada pengertian yang dalam. Itu anugerah. Jadi nikmati saja tanpa harus buru-buru kasih label. Jawabnya, suaranya tenang seperti aliran sungai. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Nenek punya cara untuk membuat hal-hal rumit terasa sederhana. Dan aku mulai merasa bahwa perasaan anefku ini mungkin bukan sesuatu yang harus kugelisahkan, tapi justru sesuatu yang patut kusyukuri. Hari demi hari, aku mulai memahami bahwa apa yang kurasakan terhadap nenek adalah bentuk kasih sayang yang tak biasa, tapi begitu tulus. Suatu pagi, saat kami berjalan di pematang sawah, menikmati udara yang masih dingin dan aroma tanah yang basah, aku merasa ada kedamaian yang tak pernah kutemukan di kota. Nenek berjalan di sampingku, membawa keranjang kecil berisi bunga yang baru dipetiknya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana dia menghadapi kebingungan dalam hidupnya. Nek, nenek pernah bingung sama perasaan sendiri nggak? Kayak aku sekarang gitu. Tanyaku, menendang kerikil kecil di jalan. Nenek berhenti sejenak, memandang ke arah sawah yang hijau. Pernah, Dika. Dulu nenek juga bingung, apalagi soal hati. Tapi nenek belajar bahwa perasaan itu perlu waktu untuk dipahami. Jangan dipaksa, biarkan dia menunjukkan jalannya sendiri. Jawabnya, lalu tersenyum sambil menyerahkan setangkai bunga melati kepadaku. Aku memegang bunga itu, merasa ada kelembutan dalam nasihatnya yang membuatku ingin lebih sabar dengan diriku sendiri. Proses memahami perasaanku ini, meski lambat, mulai terasa seperti perjalanan yang berharga. Sore terakhir sebelum keluargaku bersiap pulang ke kota, aku duduk bersama nenek di beranda, menikmati teh herbal yang dia buat dengan hati-hati. Matahari tenggelam di balik bukit, mewarnai langit dengan semburat oranye yang hangat. Aku merasa hati ini penuh tapi juga ringan, seolah semua kebingungan yang kualami selama beberapa hari ini mulai menemukan tempatnya. Nek, aku ngerasa tenang banget di sini. Kayak semua yang aku pikirin jadi lebih jelas setelah ngobrol sama nenek. Tanyaku, menatap cangkir teh di tanganku. Nenek memandangku dengan mata yang penuh kasih. Tangannya mengusap pundakku dengan lembut. Dika, hidup itu kayak teh ini. Kadang perlu waktu supaya rasanya keluar. Yang penting, kamu nikmati setiap momennya, termasuk yang bikin bingung. Jawabnya, suaranya seperti pelukan yang tak terlihat. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Nenek punya cara untuk membuat hal-hal rumit terasa sederhana. Dan aku mulai merasa bahwa perasaan anehku ini mungkin bukan sesuatu yang harus kugelisahkan, tapi justru sesuatu yang patut kusyukuri. Rumah nenek dengan segala kehangatannya telah memberiku lebih dari sekedar tempat berlindung. Ia memberiku keberanian untuk memahami hati sendiri.